Halo teman-teman YouTube semua, kembali lagi bersama dengan saya Apoteker Ronald. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video saya. Pada kesempatan ini saya akan menjawab pertanyaan dari salah satu subscriber saya ya. Itu pertanyaannya dari saudara Hairul Afandi ya. Nah, pertanyaannya, saya kalau telat makan, telapak tangan, kaki keringat dan lambung rada perih, tetapi setelah makan nasi walau sedikit langsung enakan lagi. Pernah 3 kali ke dokter, ahli penyakit dalam, obat per 5 hari, dikasih obat per 5 hari maksudnya. Setelah hari pertama saya diberi racikan saja. Untuk hari kedua racikan ditambah lagi, oke, yang berbahan omeprazol, dan hari ketiga racikan ditambah Sanmak. Oke, itu Sanmaknya mungkin untuk menghilangkan rasa sakit pada lambungnya ya. Oke, lalu reda. Saat habis minum obat itu seminggu kemudian, kalau telat makan lagi akan perih. Yang mau ditanyakan dia di sini adalah, bolehkah saya minum sukralfat? Karena kata teman-teman itu banyak yang cocok. Apakah sukralfat saja boleh karena tidak mual ataupun muntah, hanya perih saja di lambung? Oke, pertanyaan dari Hairul Afandi ya. Sebelum kita menjawab dari pertanyaan Hairul Afandi ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang gastritis ya. Nah, gastritis ini adalah suatu keadaan yang terjadi pada lambung kita karena adanya peradangan atau terjadinya kerusakan ataupun iritasi pada lapisan lambung kita, yang dapat menimbulkan rasa perih dan nyeri pada lambung kita. Oke, dari pengertian itu mungkin Pak Hairul Afandi ini mungkin sudah mengerti ya. Jadi kemungkinan besar ada kerusakan atau iritasi yang terjadi pada lambungnya. Oke, penyebabnya adalah adanya reaksi atau infeksi bakteri pylori pada lambung ya, dan sering stres ataupun sering kelelahan. Nah, ini yang paling sering dilakukan atau tanpa sengaja dilakukan oleh penderita asam lambung ya, ataupun gastritis ya. Nah, sering telat makan. Kemudian setelah telat makan, dia mengkonsumsi makanan-makanan yang dapat mengiritasi lambung. Salah satunya seperti makanan-makanan yang super pedas, yang mengandung minyak dan tidak teratur. Pola makannya itu tidak teratur. Ini yang paling sering ya dilakukan oleh para penderita asam lambung. Nah, sering mengkonsumsi obat-obat antiinflamasi ataupun anti nyeri non steroid. Biasanya itu banyak dikonsumsi oleh orang-orang yang penderita artritis ya. Itu kemungkinan akan dapat mempengaruhi lambungnya obat-obat tersebut ya. Nah, obat-obat antiinflamasi non steroid ini salah satunya contohnya seperti ibuprofen, aspirin, meloxicam, piroxicam, natrium diclofenac dan lain-lain ya. Itu dapat mengiritasi lambung ataupun mempercepat waktu pengosongan lambung ya. Nah, kelebihan berat badan itu juga dapat mempengaruhi lambung kita ya. Yang paling sering yang dilakukan oleh orang pekerja, jadi termasuk saya sendiri ya. Termasuk saya sendiri, itu biasanya di pagi hari kita biasanya sebelum sarapan yang suka ngopi itu biasanya pertama minum kopi ya. Nah, kita tahu kafein itu dapat mengiritasi lambung ya. Jika Anda sudah mengalami hal seperti yang dialami oleh Pak Hairul Afandi ini, saran saya, kelolalah cara hidup kalian ya.
Jika kalian tidak mengelola cara hidup kalian ataupun pola hidup kalian, sama aja kalian bohong. Saya bilang, percuma kalian minum obat apapun, tetapi tetap kalian ulangi lagi pola hidup yang tidak baik. Salah satunya sering telat makan. Seperti itu ya, sering telat makan. Dan sering mengkonsumsi makanan-makanan yang berminyak ataupun pedas. Sudah telat makan, langsung konsumsi makanan yang dapat mengiritasi lambung, sehingga dinding lambungnya dapat terjadi kerusakan. Seperti itu ya teman-teman. Nah, terkait dengan sukralpat, bisa nggak dikonsumsi? Seperti itu ya. Nah, sukralpat itu adalah suatu obat yang dapat melapisi dinding lambung ya, seperti lem ya. Nah, saran saya, sebelum Pak Hairul Effendi ini menggunakan sukralpat, saya sarankan konsultasikan dulu kepada dokternya untuk memastikan atau melihat seberapa besar kerusakan ataupun iritasi pada lambungnya. Nah, sesudah diperiksa oleh dokter, sudah dipastikan bahwa dinding lambung tersebut mengalami iritasi atau pengikisan lapisan lambung, Bapak boleh menggunakan sukralpat ya. Nah, sukralpat ini Bapak jangan berhentikan. Itu diminum 4 kali sehari, 2 sendok, 2 jam sebelum makan. Diingat Pak ya, 2 jam sebelum makan. Karena apa? Kerja sukralpat ini adalah melapisi dinding lambung yang rusak. Dia akan melapisi dinding lambung itu sampai lambung tersebut sembuh ya. Jadi saran saya menggunakan sukralpatnya itu sekitar 4 minggu ya, 4 minggu sampai Bapak dikatakan ataupun dinyatakan oleh dokternya benar-benar sembuh ya, dinding lambungnya atau lapisan lambungnya sembuh. Nah, untuk mengetahui lapisan lambung itu sembuh apa enggak, itu dokternya akan melakukan melakukan endoskopi ya, melakukan endoskopi untuk melihat bagian dinding lambung atau lapisan lambung dari Bapak sudah sembuh apa tidak. Oke, baiklah. Terima kasih, sampai sini dulu penjelasan saya. Semoga informasi bermanfaat dan semoga Pak Hairul Effendi tidak mengulangi lagi pola hidup yang tidak baik. Semoga lekas sembuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.